Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Khususnya ditetapkannya hati kita di atas keyakinan keimanan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Keyakinan yang kemudian menjadikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka sejatinya mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik manusia. Keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia. Bahkan keimanan tersebut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kekal selama-lamanya di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang Allah tidak anugerahkan keimanan kepada mereka, Allah akan mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, mereka itu akan menghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan sejatinya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan iman, keyakinan seperti ini patut untuk senantiasa kita syukuri setiap waktu. Kemudian dihidupkannya kita di bawah naungan agama Islam, satu-satunya agama yang Allah syariatkan, satu-satunya agama yang diakui, diridhoi, diterima, dan satu-satunya agama yang akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang-orang yang kemudian memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima sedikit pun dari mereka, dan kelak pada hari kiamat mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan yang hari ini Allah tetapkan pada diri kita, terlepas dengan keadaan apapun yang Allah tetapkan pada diri kita, mudah-mudahan tidak mengubah keadaan kita sama sekali, kecuali untuk bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan yang kita miliki ini, yang Allah berikan kepada kita ini, kita miliki sampai Allah menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan
ini belum ada agenda nonton bareng ya, nonton bareng Indonesia lawan Putih Filipina, Thailand atau Thailand. Tidak ada agenda gitu. Dan alhamdulillah bisa pengajian. Sebelum jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Rosyid. Kalau saya tinggal itu di Babri Wirun, Monsulaban. Alhamdulillah kemarin dijawab Pak Sarno dan teman-teman dari komunitas Bikers Muslim Indonesia itu mengadakan kegiatan kajian yang nanti rencananya akan keliling khususnya di daerah Sukoharjo dan Solo Raya. Sekaligus biasanya kegiatannya Bikers itu nanti bakti sosial dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan apapun atau pada komunitas apapun yang kita miliki, selama kita bisa menyampaikan dakwah Islam dan juga menyebarkan kebaikan-kebaikan, maka itu menjadi ikhtiar kita, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau di kampung atau pemahaman kita itu, kalau anak sudah sekolahnya motor nongkrong itu kan hawanya negatif, paling nanti geber-geber lah atau ngabisin uang buat ngotak-atik motor itu, dan seolah-olah tidak ada faedahnya. Nah, makanya dengan kehadiran komunitas-komunitas Islami hari ini, salah satunya Bikers Muslim Indonesia ini, anak-anak muda ingin memberikan wajah baru. Ternyata kalau mainan motor itu tidak mesti negatif. Yang kita amalkan, yang ingin kita sampaikan ya seperti ini, dakwah di masyarakat, menyebarkan kebaikan, bakti sosial dan juga agenda-agenda yang lain. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan kesempatan kebaikan pada setiap orang itu tidak berbeda sama sekali. Semuanya dapat jatah yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengamalkan apa? Kebaikan, dimanapun posisinya, apapun keadaan. Sebagaimana yang dijelaskan misalnya oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, beliau gambarkan di dalam bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Nah, ini nanti masuk pada pembahasan yang akan kita sampaikan sebagai pengantar di sore hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika ini untuk menggambarkan tadi, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan beribadah, kesempatan berbuat baik itu kepada siapa saja, terlepas dengan latar belakang keadaan dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, kaya miskin, tua muda, sama semuanya memiliki kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Dan itu Allah hargai. Beda dengan kita, hukum yang ada di dunia, hukumnya manusia itu. Contoh misalnya, kita ingin sekolah atau sekolah di mana? Kira-kira apakah sama satu orang dengan orang yang lain itu kesempatan sekolahnya sama? Kan bukan beda. Orang kalau ternyata keluarganya mampu bayar sekolah, bisa sekolah.
Tapi kalau delalahnya keluarganya tidak mampu bayar sekolah, ya sudah, anaknya tidak bisa sekolah. Tapi Islam tidak demikian. Dalam kondisi apapun Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah, sehingga tidak ada alasan sama sekali. Sebagaimana ketika sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW yang mayoritasnya itu, mohon maaf, miskin. Kebanyakan para sahabat itu apa? Miskin. Mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahaba ahlud duthur bil ujur. Nah ini nanti juga yang bisa kita ambil pelajaran itu, bedanya kita hari ini dengan orang-orang yang hidup pada masa Nabi, yakni para sahabat. Para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istilahnya Mary. Orang-orang kaya itu kok enak ya? Mereka itu pahalanya apa? Banyak. Bisa dipahami kan? Ini bedanya kita dengan para sahabat. Kita itu sok nate Mary betul. Mary sama tetangga, sama orang-orang di sekitar kita. Tapi yang kita Mary ini apa? Bab dunia tat. Masalah harta biasa. Kok samping kok motornya sudah baru, nah, kok sampingnya kok sudah beli mobil, kok samping anaknya kok sudah kerja jadi PNS, sampai macam-macam seperti itu. Biasanya kita Mary dalam hal itu. Kalau orang-orang zaman dulu itu mengatakan, dulu itu kalau tetangga punya motor itu yang syukuran sekampung. Tapi kalau punya motor baru itu yang syukuran sekampung. Tapi kalau zaman sekarang ada tetangga punya motor baru yang iri sekampung juga. Bedanya kalau dulu ikut senang ikut syukuran, kalau sekarang pakai nyinyir. Tapi itu bedanya kita. Kalau kita Mary dalam masalah dunia, tadi perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat itu Mary dalam masalah apa? Pahala. Ya Rasulullah, jadi orang kaya itu enak. Pahalanya apa? Kok bisa demikian? Rasulullah bertanya. Kenapa bisa demikian? Maka para sahabat tadi menjelaskan. Ketika Allah SWT memerintahkan kita sholat, memerintahkan orang-orang kaya itu sholat, kita juga mampu sholat sama-sama. Ketika ada perintah puasa, orang kaya berpuasa, kita juga bisa berpuasa. Tapi giliran ada panggilan, ada perintah untuk sedekah, untuk zakat, orang kaya dengan hartanya mampu sedekah, mampu zakat, tapi kita tidak punya uang, buru-buru mau zakat, mau makan untuk besok saja masih mikir, kan istilahnya makan. Ini galaunya para sahabat. Mary sama-sama Mary dengan orang kaya, ini dengan orang kaya, tapi yang mereka inginkan itu bukan karena kekayaannya semata, tapi karena kesempatan pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya ini seolah-olah lebih besar dibandingkan orang miskin, khususnya dalam masalah sedekah tadi. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabat ini, bukankah Allah telah memberikan kesempatan untuk kita bersedekah dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, dalam amalan-amalan kebaikan. Fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ternyata di setiap kalimat tasbih subhanallah itu dinilai apa? Sedekah. Setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu sedekah. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu pahalanya apa? Sedekah. Dan begitu banyak yang Rasulullah SAW gambarkan masalah sedekah ini. Apa namanya? Seorang muslim membantu saudaranya yang lain itu merupakan apa? Sedekah. Sampai akhirnya Rasulullah itu mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri itu dinilai sedekah. Dapat Pak? Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah benar seorang suami mendatangi istrinya untuk memenuhi hawa nafsunya itu merupakan sedekah, merupakan pahala? Maka Rasulullah menjawab, kalau seorang suami melakukan hal itu pada perkara yang haram, bukankah dapat dosa? Kalau melakukan yang haram itu dapat dosa.
Maka ketika melakukannya di tempat yang halal, di tempat yang semestinya, maka dia dapat pahala. Itu bukti bahwasanya Allah memberikan kesempatan yang sama kepada seorang muslim untuk beribadah, melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa sedekah pakai harta, maka kita bisa sedekah pakai apa? Kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir, atau dengan apapun yang kita miliki. Maka kemudian para sahabat ini berlomba-lomba mengamalkan. Singkat cerita jamaah, orang kaya ini juga tahu, oh Rasulullah ngajari mereka sahabat-sahabat ini zikir-zikir. Maka kemudian orang-orang kaya pun juga melakukan zikir tersebut. Kemudian para sahabat ini mengadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah kami melakukan zikir, ternyata orang kaya juga ikut-ikut zikir. Maka kemudian Rasulullah, kalau sudah begitu ya sudah, itu sudah takdirnya. Allah berikan kelebihan kepada seseorang dibandingkan orang yang lain. Ini bukti apa? Allah memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun dimanapun dalam kondisi apapun untuk melakukan kebaikan. Termasuk yang mudah-mudahan menjadi amal kita bersama hari ini, kajian bersama KBMI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar terlebih dahulu untuk kesempatan pertama di sore hari ini, Rasulullah SAW kita akan bahas seputar keutamaan ilmu yang saya yakin insya Allah ini sudah disampaikan oleh banyak ustadz atau pemateri di masjid ini atau mungkin di majelis-majelis yang lain. Yang pertama misalnya, ini yang sering disampaikan di setiap kajian. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Ini keutamaan menuntut ilmu yang pertama. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka tandanya Allah akan pahamkan orang tersebut terhadap masalah agama. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan terhadap agama. Yang disampaikan oleh para ulama jemaah berwakil Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau orang yang dikehendaki kebaikan itu tandanya dia paham agama, berarti sebaliknya. Orang ketika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, tandanya apa? Tidak dipahamkan terhadap agama. Satu-satunya jalan agar kita bisa paham agama itu caranya bagaimana? Menuntut ilmu. Mau tidak mau kan? Itu agar kita bisa mendapat memahami apa? Agama Islam. Mau tidak mau harus ngaji, dan itu satu-satunya jalan. Kebaikan yang dimaksud bagaimana? Kebaikan ketika kita hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika kita menjalani proses kehidupan. Jadi kehidupan itu tidak terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Diberikan rahmat, diberikan keberkahan, tidak terjatuh pada kemaksiatan. Atau paling tidak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, kalau dalam proses kehidupan itu kadang kita jatuh, kadang kita berbuat salah, kadang kita melakukan dosa. Tapi yang kita harapkan kebaikan di sini adalah akhir kehidupan yang baik. Meninggalnya husnul khotimah. Saya itu punya tetangga, seumur hidup itu dikenal sebagai dukun. Dan itu satu desa atau mungkin dua desa itu terkenal itu dukun sakti. Tapi Masya Allah, saya itu masih menemui terakhir kelas 5 atau 6 SD. Sang dukun ini yang dulu dikenal sebagai dukun, itu meninggalnya ketika sholat fajar. Biasanya sholat rajin, kok kemudian gak kelihatan sekali sholat subuh. Jamaah tanya sama istrinya, kok bapak boten teng masjid bu? Anu bapak, tapi pas sholat kok saya tungguin mau ke masjid kok ada berangkat. Ternyata pas posisi sholat fajar, sholat sebelum subuh 2 rakaat itu meninggal dunia.
Meskipun dulunya kerjaannya sebagai seorang dukun. Dukun itu kalau tidak bertobat itu sudah kekal selama-lamanya di neraka. Tidak pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Allah takdirkan orang ini mendapatkan kebaikan. Beda halnya dulu itu di Solo, mungkin anggota Dewan Daerah Karanganyar tahun 2003 kalau tidak salah. Itu beritanya kalau kita cari sekarang mungkin masih ada di internet. Anggota Dewan atau pegawai negeri pokoknya, panitia haji, bulan depan mau berangkat haji. Karena merasa wah besok mau haji, jadi panitia. Mohon maaf yang saya menyempatkan diri untuk bermaksiat di tahun lalu. Paginya ditemukan meninggal dalam keadaan berzina. Itu akhir yang baik mau buruk itu. Tidak hanya buruk, tapi Allah umumkan keburukannya di hadapan seluruh manusia. Karena Allah menginginkan ini orang sebenarnya seburuk-buruknya orang itu seperti ini. Nantang Allah, merasa kalau besok itu masih punya kesempatan hidup. Besok mau berangkat haji nyempatkan untuk maksiat, ternyata apa? Allah matikan dalam keadaan bermaksiat. Dan dikenang sampai hari ini. Cerita itu sering disampaikan sama para ustadz atau orang-orang tua itu yang tahu beritanya itu pasti akan diceritakan. Nah, dengan ilmu yang kita pelajari ini jamaah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengatakan man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka tandanya satu, Allah akan pahamkan orang ini terhadap masalah agama. Dan satu-satunya jalan dalam memahami agama ini mau nggak mau kita sempatkan diri untuk ngaji, untuk belajar. Dengan itu kita harapkan Allah mendatangkan kebaikan pada kita, kehidupan kita, atau paling tidak akhir dari kehidupan kita itu adalah akhir yang baik. Tapi sebaliknya, bahasanya orang itu kalau bicaranya sudah tidak gagas, itu mau hidup tidak hidup karunia, mau hidupnya begini mau begitu, Allah sudah tidak butuh. Nah itu tandanya Allah tidak akan pahamkan dirinya terhadap masalah agama. Ini yang pertama ya, bahwasanya maunya kita, diberikannya kita kesempatan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu itu sebagai tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tidak boleh lupa. Kebaikan yang kita dapatkan dari ilmu ini itu tidak berlaku untuk kita semata. Tidak berlaku untuk kita apa? Semata. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika melakukan satu perjalanan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 itu disebutkan. Ceritanya Nabi Musa itu pengen jadi muridnya Nabi Khidir. Kemudian diberikan syarat sama Nabi Khidir, nanti kalau ikut sama aku tidak boleh banyak tanya. Apapun yang dilakukan sang guru, tidak boleh bantah, tidak boleh banyak tanya. Tapi ternyata Nabi Musa nggak lulus, mengalami 3 peristiwa, dan Nabi Musa ini nggak sabar. Ini kok Nabi kok begini? Itu jadi Nabi benar apa bukan? Karena peristiwanya yang satu, tiba-tiba Nabi Khidir ini merusak kapal. Yang kedua, tiba-tiba Nabi Khidir ini membunuh seorang anak kecil. Yang ketiga, Nabi Khidir ini membenahi sebuah rumah. Nah ini kita fokus yang ketiga ini. Ada sebuah rumah rusak di satu kampung, di satu desa, direnovasi oleh Nabi Khidir secara gratis, cuma-cuma. Kemudian Nabi Musa ini protes, jenengan ini bagaimana? Kok benerin rumah rusak kok gratis? Padahal kalau jenengan mau itu dapat upah dari orang-orang kampung. Maka kemudian Nabi Khidir menjelaskan, wa amal jidar bahkan Nabi ulamain yatimain fil Madinah. Rumah yang rusak ini itu miliknya 2 orang anak yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, yang tinggal di satu desa. Wa kana tahtahu kanzun lahum. Ternyata di rumah yang rusak tadi, Bapak dan Ibu sekalian, tersimpan harta perhiasan, harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya anaknya. Fa'arad wa kana abuhuma shalihan, dan ternyata bapak ibunya itu adalah orang tua yang saleh. Wa kana abuhuma shalihan,
kedua orang tuanya anak yatim ini dulunya adalah orang yang soleh. Atas kesolehan orang tua ini, fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhriza kanzahuma rahmatan min rabbih. Allah langsung yang menginginkan anak ini bisa tumbuh dewasa. Nanti kalau sudah dewasa bisa mengeluarkan harta peninggalan bapaknya, bisa dinikmati sebagai bentuk apa? Rahmatan min rabbih. Rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menyebutkan, menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu wa mafa'atu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabr. Nabi Khidir itu tidak melakukan itu semata-mata karena pengennya Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir itu mendapatkan apa? Wahyu, perintah dari Allah. Cuman perintah wahyu ini tidak bisa dipahami oleh manusia biasa, oleh orang-orang yang di sini disebutkan tidak bisa sabar menunggu kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata kuncinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja, Pak. Anak yatim piatu itu kan biasanya hidupnya nggak lama. Paling banter nanti atas kepedulian tetangga-tetangga diarahkan masuk ke panti yatim, dititipkan seperti itu. Tapi yang luar biasa menarik di sini bagaimana? Allah sendiri yang ngopengi anak yatim, mendatangkan seorang nabi. Rumah yang rusak itu tiba-tiba direnovasi oleh Nabi Khidir dengan harapan apa? Dua anak yatim ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, bisa tumbuh dewasa, bisa menikmati harta peninggalan orang tua. Tapi syaratnya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Kita menjadi orang tua itu adalah orang tua yang soleh. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang soleh? Orang tua yang istiqomah dalam beribadah. Ya mau tidak mau kita harus banyak pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i, salah seorang ulama ahli tafsir, menyebutkan yang dimaksud dengan wa kana abuhuma sholihan, orang tua yang soleh. Beliau mengatakan in aradtal hayata thayyibah li dzurriyyatika. Kalau panjenengan itu menginginkan punya anak yang besok masa depannya itu mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik untuk anak keturunan Anda, syaratnya apa? Fakun sholihan fi nafsika. Jadilah orang yang soleh terhadap dirimu sendiri. Ini kalau kita menginginkan anak kita itu mendapatkan kehidupan yang layak di kemudian hari, syaratnya orang tuanya dulu harus jadi orang tua yang soleh. Indah saya ta'allallahu li'ayatihi. Pada kesolehan kita ini, itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perlindungannya kepada anak-anak kita. Allah yang akan ngayomi, Allah yang akan ngopengi, Allah yang akan menjaga. Hatta law lam takun ma'ahum, meskipun panjenengan sudah tidak bersama anak-anak panjenengan. Ini penjelasannya bisa meskipun kita masih hidup, mungkin anak kita ini sudah rumah tangga, anak kita merantau, itu kan posisinya kita sudah tidak bersama anak. Allah tetap berikan perlindungan kepada mereka, atau konteksnya penjelasannya kalau kita sudah meninggal dunia, Allah akan berikan rahmat perlindungan kepada anak-anak kita sebagaimana yang kita sebutkan di surat Al-Kahfi tadi. Syaratnya apa? Menjadi orang tua yang saleh. Fastiqomatuka rizqan lahu. Keistiqomahan kita untuk beribadah, dalam beribadah itu menjadi sebab rezeki bagi anak-anak kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang menjadi permasalahan besar kalau kita itu mengeluh, anak kita itu begini, begitu, terus kita khawatir besok anak kita bagaimana, kalau nggak jadi orang bagaimana. Padahal anak kita sekarang gitu, sudah jadi orang gitu, dari dulu sejak lahir. Cuman kadang orang kampung, mohon maaf, kalau belum jadi pegawai negeri belum bisa diceritakan sama tetangga. Anak saya sudah jadi orang sekarang, jadi pegawai. Atau yang lain sebagainya. Kekhawatiran kita itu bisa jadi disebabkan karena apa? Kurangnya kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jadi sebab ini. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu juga mengatakan
Wa khairu ma yuwarithul aba'il abna as-siratul hasanah. Di antara perkara yang hendaknya diwariskan seorang ayah, seorang orang tua kepada anaknya adalah sejarah yang baik, sejarah kehidupan yang baik. Sejarah kehidupannya siapa? Kita sebagai orang tua. Jadi anak itu bangga dengan sejarah kehidupan orang tuanya. Atau paling tidak sejarah kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan kita itu dipenuhi dengan ketaatan, bukan kemaksiatan. Ini perkara yang hendaknya diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Salah satu alasannya apa? Tadi surat Al-Kahfi yang kita sampaikan. Sebab orang tuanya soleh, turun rahmat keberkahan kepada anak keturunan meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita nggak perlu khawatir lagi dengan keadaan anak-anak kita nanti bagaimana. Wa qala ba'dul hukama afdalu ma yuwarithul aba'il abna as-sana'ul hasan. Di antara perkara sebagaimana penjelasan ahli hikmah orang-orang soleh, yang afdal, yang utama, yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya itu yang pertama adalah nama yang baik. Tidak perlu harta, nggak harus sawah, nggak harus tanah dan lain sebagainya. Karena perkara-perkara itu malah bikin apa? Bikin berantem kakak adik, bikin berantem saudara, kan seringnya apa? Tapi kalau tidak dibekali ilmu, salah satunya dengan masalah ini, apa itu 3 perkara yang utama yang diwariskan? Pertama, nama yang baik. Memberikan nama kepada anak itu adalah nama-nama yang mengandung doa yang baik, yang diharapkan itu menjadi keberkahan. Wal adabun nafi, adab yang bermanfaat, menanamkan nilai-nilai adab. Wal ikhwanus shalihun, dan mencarikan teman yang soleh. Teman ini teman sepergaulan, teman anak-anak kita itu, atau konteksnya bisa teman ini sekolahnya bagaimana. Kita milih sekolah ini nanti anak saya berteman dengan orang-orang seperti apa. Itu memilihkan teman, termasuk teman hidup. Teman hidup itu kan teman seumur hidup. Anak kita mau rumah tangga, yang laki nyari istri, yang istri nyari suami. Itu yang milihkan kita, mengarahkan bagaimana keadaan agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia ini menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ini kita wariskan kepada anak-anak kita meninggal dunia itu dengan tenang, nggak khawatir meninggalkan anak. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan rahmat, memberikan perlindungan kepada mereka. Ini yang kedua. Maka jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini memotivasi kita. Keadaan kita hari ini, kita tambah kesolehan kita, ternyata manfaatnya itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk anak keturunan kita besok. Kemudian yang ketiga yang sudah sering disampaikan, Rasulullah SAW mengatakan, man sanaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan satu usaha, menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka ngaji, dalam rangka majelis taklim, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan orang tersebut dengan ilmu yang dia pelajari jalan menuju surga. Orang itu kalau ngaji, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau berilmu itu lebih gampang, lebih cepat masuk surga dibandingkan kalau nggak ngaji. Yakin betul? Yakin? Ini janji Rasulullah SAW, bisa dibuktikan tuh. Banyak bukti-buktinya. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu tahu ilmu, yang satu tidak tahu ilmunya. Ternyata yang punya ilmu ini lebih cepat, istilahnya punya jalan tol, jalan pintas masuk surga. Lebih gampang, lebih murah dibandingkan orang-orang yang tidak belajar agama. Merasanya belajar melakukan amal ibadah itu berat, mahal, reposo. Padahal tidak demikian. Salah satu bukti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya banyaknya syariat rukhsah yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Rukhsah itu keringanan. Rukhsah itu apa? Keringanan. Contoh, kalau kita sedang meriang masuk angin, apalagi usianya sudah usia sepuh, kan megang air itu kan mungkin
sangat-sangat berat. Dalam kondisi sakit, seseorang tidak lagi diwajibkan berwudu atau tidak diharuskan berwudu, boleh apa? Tayamum. Tayamum itu gampang. Kita tepukkan tangan ke permukaan bumi, kita usapkan ke telapak tangan, kita usapkan ke muka, selesai. Itu tayamum. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi badan tidak enak badan, itu tidak kok harus wudu. Kita boleh diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Kalau saya itu pernah di majelis pengajian ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu nate tayamum boten? Itu yang jawab sedikit. Yang jawab sedikit. Ya mungkin husnudon saya, oh mungkin berarti ibu-ibu ini sehat terus, ada air terus, hidupnya tidak pernah susah, makanya tidak pernah tayamum. Tapi khawatirnya kita tidak tahu ilmu tayamum, dan kondisi sakit apapun, pokoknya harus nekat wudu, meskipun kondisi itu apa? Berat. Atau konsekuensi yang paling parah, kalau sakit sholatnya loh, wah mau wudu daripada masa angin dan sholat dulu kan seperti itu. Berarti kalau kita tidak tahu ilmu tayamum, ibadah itu sangat berat nanti. Padahal kalau kita tahu cara tayamum, ilmu tentang tayamum, siapapun dalam kondisi apapun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat. Contoh kalau kita safar melakukan perjalanan, sholat yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Bahkan sholat duhur asar yang punya waktu sendiri-sendiri itu boleh digabung. Ibu-ibu yang sedang menyusui repot, sholatnya boleh dijamak karena adanya apa? Kebutuhan. Orang yang sakit harus banyak istirahat. Harusnya sholat isya, sholat maghrib istirahat, kemudian sholat isya karena ini minum obat dan harus banyak istirahat. Sholat maghrib dilanjut sholat isya dijamak takdim, kemudian apa? Istirahat tidur, itu boleh. Kenapa bisa mengamalkan ini? Karena belajar syariat agama tadi, sehingga mengamalkan syariat itu dengan cara yang mudah, bukan terkosong. Dalam kondisi apapun kita tetap kewajiban-kewajiban itu terpenuhi. Tapi kalau kita nggak belajar, itu rasa-rasanya ibadah itu berat. Ibadah itu apa? Berat. Contoh lagi jemaah. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang makan itu kan manusiawi, kita minimal makan 3 kali sehari, mungkin prakteknya seperti. Tapi setelah makan kita membaca doa panjangnya seperti ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwatin. Yang intinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki berupa nasi ini, yang sebelumnya kalau bukan karena Allah kita tidak mampu mendapatkan nasi. Balasannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita itu kalau mendengarkan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kan biasanya kalau Ramadan ya, man qama Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ini enggak harus nunggu Ramadan. Setiap kali makan, dalam versi hadis yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu bi rajulin. Allah mendatangkan keridhaan kepada seseorang. Kata ridho itu artinya surga. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sudah ridho dan Allah akan memberikan surga kepada seseorang yang setelah makan dia apa? Fahamidallah, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai balasan Allah kepada orang ini yang sudah mau bersyukur, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau versi hadis ini tadi apa? Setiap kali makan kemudian kita baca doa, kita mengucapkan alhamdulillah, balasannya apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kalau pengen banyak dosa kita diampuni itu diperbanyak loh. Dahar. Enak gimana? Sudah makan, enak, kenyang, dosa-dosanya diampuni. Tapi yang membedakan antara makan biasa dengan makan yang diampuni dosanya itu apa? Ilmu yang ada pada diri kita. Kok
bisa makan kok dinilai ibadah, diampuni dosanya? Karena kita makan pakai ilmu. Kita niatkan ini perintahnya Allah. Makan itu ada perintahnya. Di dalam Al-Quran itu kan beberapa ayat menyebutkan wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Makan itu perintah. Ada dalilnya, ini perintahnya Allah. Jadi kita niatkan makan itu memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan pakai aturan syariatnya lagi, pakai tangan kanan, membaca basmalah, membaca hamdalah, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Dalam versi hadis yang lain, masalah berpakaian. Dalam siapa berpakaian, kemudian setelah dia memakai pakaian, dia membaca doa alhamdulillah juga, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seolah-olah masuk surga itu gratis, murah, dengan cara yang begitu mudah, tidak berat. Sampai akhirnya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memahami agama, mereka lebih cepat masuk surga dibanding mudah masuk surga dibandingkan kalau tidak punya ilmu. Dan begitu banyak hadis yang lain, misalnya barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, setelah sholat kita yang zikir banyak itu selipkan ayat kursi, maka tidak ada batasan antara orang ini dengan surga kecuali matinya. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, tidak ada batasan antara orang ini dengan surga kecuali kematian. Dan banyak lagi hadis yang lain. Sampai saya itu kadang kalau kita melihat sawah-sawah, orang yang petani di sini, mayoritas pekerjaannya kan insya Allah petani semua. Nah, Rasulullah itu banyak menjelaskan hadis tentang keutamaan petani. Barang siapa yang menanam satu tanaman, maka tanaman ini selama dimanfaatkan oleh manusia, kemudian dimakan oleh binatang ternak, atau bahkan diambil bijinya oleh burung sekalipun, itu akan dicatat sampai hari kiamat sebagai sedekah baginya. Luar biasa. Kita itu bertani, itu jangan dikira saya ini banyak harta, saya ini berhasil terlalu kurang kalau begini-begini. Kita niatkan itu bismillah, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar kita, dan ternyata itu dinilai sedekah. Kadang kita itu ke sawah, busai burung-burung itu kalau mau musim panen, itu ternyata satu biji yang dimakan seekor burung itu sedekah bagi kita. Kemudian bagaimana hasil tani ini kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak, diolah, itu menjadi sedekah bagi kita. Kita punya nanam pohon itu di pinggir jalan, dimanfaatkan berteduh oleh orang lain, buahnya diambil oleh orang lain, daunnya dimakan oleh binatang-binatang ternak, dihitung sebagai sedekah untuk kita sampai hari kiamat. Keutamaan ini tidak didapatkan orang semacam saya. Saya tidak punya sawah, tidak bertani juga, saya tidak pernah merasa nanam pohon juga. Kita tidak pernah mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau panjenengan ini yang nanam pohon kemudian bertani, mendapatkan keutamaan sedekah yang begitu apa? Kenapa bisa dapat pemahaman seperti ini? Karena kita mau belajar. Dan itu harus kita niati, bismillah ya Allah, hari ini saya bertani, mudah-mudahan Engkau catat sebagai amal ibadah, amal kebaikan, saya niati sebagai sedekah, mudah-mudahan pahala itu sampai kepada saya, menjadi pemberat timbangan amal saya di hari kiamat nanti. Ada niatnya seperti itu, baru kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak sengaja, itu kita nggak dapat, karena kita nggak tahu. Harus pakai niatan. Dalam setiap pekerjaan kita juga, dan begitu juga amal-amal yang lain yang akan mendatangkan kebaikan, pahala bagi kita, memudahkan kita untuk masuk surga. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak keutamaan menuntut ilmu sebenarnya yang bisa kita gali mungkin pada kesempatan berikutnya. Yang intinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Manusia itu makan minum paling hanya beberapa kali saja, 3 kali, 4 kali saja. Tapi manusia butuh dengan ilmu itu sepanjang mereka bernafas. Semuanya menggunakan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan man
arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang pengen dapat dunia, pengen kaya di dunia, pakai ilmu. Siapa saja yang pengen sukses di akhirat, pakai ilmu. Siapa saja yang pengen sukses dunia dan akhirat, maka pakai ilmu. Kita nanam di sawah itu kan pakai ilmu. Teorinya begini-begini. Kita makan, kita naik kendaraan, kita bekerja itu kalau tidak punya ilmu, ya nggak bisa diterima di tempat kerja. Semuanya butuh ilmu. Apalagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga membutuhkan ilmu, cara-cara yang benar. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengiringi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hati kita, dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan sekecil apapun peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dengan harapan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam amal-amal kebaikan ini sampai akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu